Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ibu harap kalian semua sehat selalu ya. Oke. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 9. Kita mulai dari bab 1, yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat yang pertama menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Yang kedua, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Yang keempat, menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Yang kelima, menentukan hasil pembagian dari perpangkatan. Yang keenam, menentukan hasil pangkat 0 dan pangkat negatif. Yang ketujuh, menentukan akar pangkat dan hasil dari suatu bilangan. Kemudian yang terakhir, menyederhanakan bentuk akar. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu bentuk pangkat. Berpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum yaitu A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali sampai A sebanyak N kali. Di sini sudah ada keterangannya. A itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Kemudian N dikatakan pangkat atau eksponen, dan A pangkat N itu adalah bilangan berpangkat. Contoh yang pertama, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 5, karena 2-nya ada 5 kali. Kemudian tinggal dikalikan, sama dengan 32. Contoh yang kedua, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 3 pangkat 5 sama dengan negatif 243. Kemudian contoh yang ketiga juga begitu seterusnya. Kita lanjut pada perkalian pada bilangan berpangkat. Adapun sifat-sifatnya, yang pertama, jika A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, jika A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka sama dengan A pangkat M dikali N. Kemudian sifat yang ketiga, jika A kali B dipangkatkan N, maka A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, di sini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama, 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4, maka sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 4. Karena basisnya sudah sama, jadi pangkatnya tinggal ditambahkan, maka sama dengan 3 pangkat 7. Kemudian contoh yang kedua, 4
pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, maka sama dengan 4 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 4 pangkat 6. Kemudian contoh yang ketiga, 2 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 dan seterusnya. Oke, kita lanjut pada pembagian pada bilangan berpangkat. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurangi N. Di sini sudah ada keterangannya. A itu adalah bilangan pokok atau basis, kemudian N adalah pangkat atau eksponen 1, kemudian M-nya adalah pangkat atau eksponen 2. Contoh, 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 6 dikurangi 4. Karena basisnya sudah sama-sama, maka tinggal pangkatnya saja dikurangi, maka hasilnya sama dengan 4 pangkat 2. Kemudian contoh yang kedua, A pangkat 6 per A pangkat 2 dikali B pangkat 4 per B pangkat 2 sama dengan A pangkat 6 dikurangi 2 dikali B pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan A pangkat 4 B pangkat 2. Oke, Ibu lanjutkan pada pangkat 0, pangkat negatif, dan pangkat pecahan. Yang pertama, pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Contoh, 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Yang kedua, pangkat negatif. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat M. Contoh, 4 pangkat negatif 4 sama dengan 2 pangkat 2 pangkat negatif 4 sama dengan 2 pangkat negatif 8 sama dengan 1 per 2 pangkat 8 sama dengan 1 per 256. Kemudian yang ketiga, pangkat pecahan. A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari A, atau dapat juga ditulis A pangkat M pangkat 1 per N sama dengan A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan akar pangkat N dari A dipangkatkan lagi M. Contoh, 64 pangkat 1 per 2 sama dengan akar 64 sama dengan 8. Kemudian yang B, yang kedua, 27 pangkat 2 per 3 sama dengan 27 pangkat 1 per 3 dipangkatkan lagi 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 27 dipangkatkan 2, maka sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Iya, tunggu sampai. Tunggu. Kita masuk pada bentuk akar. Bentuk akar dituliskan sebagai berikut. X sama dengan akar pangkat A dari N. Operasi yang berlaku pada bentuk akar adalah sebagai berikut. Yang pertama, A akar pangkat N dari B ditambah C akar pangkat N dari B, maka sama dengan A ditambah C akar pangkat N dari B. Kemudian yang kedua, A
akar pangkat N dari B dikurangi C akar pangkat N dari B sama dengan A dikurangi C akar pangkat N dari B. Akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A kali B. Kemudian yang terakhir, akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A bagi B. Kita lanjut pada merasionalkan bentuk akar. Jika ada suatu bilangan pecahan yang penyebutnya bentuk akar, maka perlu dirasionalkan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan sekawan dari penyebut tersebut. Adapun cara merasionalkan penyebut pecahan dalam bilangan bentuk akar, yang pertama, A per akar B dikalikan dengan akar B per akar B. Kemudian yang kedua, A per C ditambah akar B dikalikan dengan C kurangi akar B per C dikurangi akar B. Artinya kebalikan tandanya. Kemudian yang ketiga, A per C dikurangi akar B dikalikan dengan C ditambah akar B per C ditambah akar B. Yang keempat, A per akar C ditambah akar B dikalikan dengan akar C dikurangi akar B per akar C dikurangi akar B. Dan yang kelima, A per akar C dikurangi akar B dikalikan dengan akar C ditambah akar B per akar C ditambah akar B. Contohnya, yang pertama, 3 akar pangkat N dari 5 Ibu ulangi lagi contoh yang pertama, 3 akar pangkat 3 dari 5 ditambah 2 akar pangkat 3 dari 5 sama dengan 3 ditambah 2 akar pangkat 3 dari 5 sama dengan 5 akar pangkat 3 dari 5. Yang kedua, 3 akar pangkat 3 dari 3 dikali akar pangkat 3 dari 4 sama dengan akar pangkat 3 dari 12. Kemudian contoh yang ketiga, 5 per 2 dikurangi akar 5 sama dengan 5 per 2 dikurangi akar 5 dikali dengan 2 ditambah akar 5 per 2 ditambah akar 5 sama dengan 5 dikali 2 ditambah akar 5 per 2 pangkat 2 dikurangi akar 5 pangkat 2 sama dengan 10 tambah 5 akar 5 per 4 dikurangi 5 sama dengan negatif 10 dikurangi 5 akar 5. Oke, sampai di situ tadi penjelasannya Ibu. Di sini ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Nanti pertemuan pas tatap muka kalian kumpulkan, atau kalau ada pertanyaan dari soal di situ tidak mengerti, boleh nanti japri di nomornya Ibu atau nanti tanya di grup yang sudah Ibu buat.
Oke, sampai di sini dulu pelajaran matematika untuk kelas 9. Sampai bertemu kembali dan terima kasih.